Sekarang kita orang udah waktunya membahas 7 alasan penting keterbukaan finansial dalam keluarga. Jadi bukan hanya perselingkuhan dari orang ketiga loh bro. Hal yang paling sering memicu konflik dalam rumah tangga justru adalah masalah finansial. Dalam rumah tangga itu, tidak semua suami maupun istri mampu bicara terbuka soal keuangan. Namun meski terasa berat karena tidak terbiasa, keterbukaan finansial dalam keluarga sebenarnya sangat diperlukan loh. Nah, berikut adalah beberapa alasannya. Yang pertama, itu membuat menghilangkan prasangka dan curiga. Menyimpan rahasia soal keuangan pada pasangan itu bisa menimbulkan kecurigaan yang nggak beralasan. Alih-alih menyembunyikannya, alangkah baiknya jika pasangan bisa saling terbuka soal pengeluaran, apalagi tentang pemasukan masing-masing. Dengan begitu, baik suami maupun istri ya nggak perlu lagi menyimpan prasangka dan bertanya-tanya kemana semua uang itu pergi. Nah, berikutnya mampu mengatur skala prioritas. Jadi untuk memastikan bahwa prioritas keuangan kalian tidak saling bertabrakan gitu. Misalnya suami ingin beli kendaraan dulu, tapi istri maunya nabung dulu untuk beli rumah baru contoh. Nah, itu sangat penting untuk menyamakan visi keluarga. Jadi poin terpentingnya adalah musyawarah di atas segalanya dalam keluarga itu. Nah, poin berikutnya, yang ketiga, untuk merencanakan masa depan. Karena visi suami dan istri harus selaras, keterbukaan finansial juga akan sangat membantu kalian orang mengetahui kondisi keuangan masing-masing. Apakah ada utang yang harus dilunasi atau ada anggota keluarga yang ditanggung kayak sandwich generation. Nah, dengan begitu kalian bisa membuat rencana masa depan yang realistis dengan lebih berbesar hati. Itu penting. Berikutnya yang keempat, lo orang bisa mengantisipasi hal yang tak terduga dalam keluarga. Ada banyak hal yang terjadi di luar nalar dan kuasa manusia. Misalnya saja saat pandemi COVID kemarin kan, entah berapa banyak tulang punggung keluarga yang kemudian meninggal dan ternyata memiliki utang. Nah, itu sebabnya setiap pasangan harus mengetahui di mana bukti kepemilikan investasi atau contoh sertifikat aset yang dimiliki atau disimpan, ya termasuk nomor PIN ATM contohnya, kayak password M-Banking. Jadi jangan simpan harta yang sudah dikumpulkan, itu tidak bisa diakses oleh pasangan maupun anak-anak hanya karena dirahasiakan sendiri. Nah, pada poin kelima yang berikutnya, lo bisa menjaga kelanggengan keluarga, bro. Mahkamah Agung mencatat ada lebih 60.000 kasus perceraian yang disebabkan oleh masalah keuangan setiap tahunnya. Jadi masalahnya ekonomi gitu. Nah, oleh karena itu, keterbukaan finansial juga merupakan satu kunci penting menjaga keharmonisan keluarga. Kalian orang tidak harus terjebak dalam pertengkaran yang enggak sehat dengan pasangan hanya karena urusan duit. Artinya, segala sesuatu itu bisa dimusyawarahkan kok. Nah, yang keenam, lo orang bisa menumbuhkan kesadaran finansial bersama. Jadi, keterbukaan finansial tidak hanya penting bagi pasangan. Dalam usia tertentu, anak-anak juga perlu diedukasi dan diberi pengertian soal kondisi finansial orang tuanya. Hal ini akan sangat membantu mereka orang untuk memahami makna rejeki, nilai, dan harga. Anak-anak juga bisa lebih menerima pertimbangan orang tua saat menyetujui atau menolak permintaannya semisal. Jadi pondasi finansial itu penting bro. Kita orang harus memperbanyak literasi soal finansial. Nah, pada poin terakhir yang ketujuh, belajar dan bertumbuh bersama. Kedewasaan seseorang juga akan ditimpa oleh kondisi finansial, baik dalam kekurangan maupun kelebihan. Selama kalian orang saling terbuka dalam urusan duit, peluang untuk menjadi orang yang lebih dewasa dan bijak dalam mengatur keuangan jadi semakin besar. Nah, begitu. Sampai sini sudah paham kan kenapa keterbukaan finansial dalam keluarga itu penting banget. Jadi mulai sekarang lo orang bisa lakukan kebiasaan baik pada 7 poin yang udah kita bahas. Lo orang subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain.